Jambi, Jakarta, Lubulingga. Oh enggak ada. Mana rombongan dia? OI. Oke, thank you. Ya, mari kita pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih berkat puji dan atas ridhonya Tuhan kita bisa berkumpul dalam acara konferensi di Palembang. Dalam hal ini kami pihak tim FKM Palembang dan saya mewakili ketua tim pelaksana mengucapkan banyak terima kasih. Mungkin di acara konferensi ini banyak sekali kekurangan karena kita melakukannya sangat singkat sekali. Tidak ada yang namanya perencanaan, semuanya sistem spontan. Karena kita bukan 100% MMM. Ingat, tetapi saya 1000% akan mengawal Mafia semua. Ingat, bukan 100% MMM, tetapi 1000% jadi pengawal kalian. Oke, kayaknya gitu aja. Saya sih nggak mau banyak lebar. Cuma kemarin kayaknya ada yang baru-baru. Saya mau cerita dikit boleh ya? Ya nih, ada ibu itu ngepel saya telepon. Pak, MMM itu gimana ya sekarang? Saya bilang kalau menurut ibu gimana? Kayaknya MMM saya sih dengar-dengarnya udah mulai jalan lagi ya. Iya. Terus dia melakukan PH Pak. Melakukan PH pencairan 40 lama. Kemudian antriannya 48 hari. Galau minta ampun. Pak, kok saya gak dapet perintah transfer? Masalahnya apa? Saya mau cairin, saya butuh duit untuk bayar listrik. Wah, akhirnya tercairkan di hari ke-50. Dapatnya itu sekitar 16 jutaan. Terus datang saya, Pak, MMM itu ternyata jos Pak ya. Loh kok jos? Iya benar-benar jos. Ibunya saja ya, lagunya belum diganti, masih pakai jangan ada dusta di antara kita. Saya bilang lagunya sekarang udah bukan ini jos. Dia masih pakai lagu lama, jangan ada di antara kita. Ada dusta di antara kita apa itu? Itu kalimat siapa ya Bu ya? Tapi bukan untuk arah situ lain dan untuk bergurau. Jadi intinya MMM sekarang sudah jos. Yang kalau hari ini kita buat mereka menjadi semangat. Terima kasih. Ya, mari kita dengarkan juga kata sambutan daripada Dewan Pembina FKMI Palembang, yaitu Bapak Hendra Taslim, dan dipersilakan Bapak Hendra Taslim maju ke podium. Tepuk tangannya mana? Ya. Terima kasih Pak Andreas. Selamat datang Bunda, dan selamat datang kepada teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke Palembang dan menyisikan waktu untuk acara ini gitu. Juga saya juga berterima kasih kepada loyalis MMM yang selama ini mengikuti perkembangan MMM itu dari mulai start sampai sekarang gitu. Ya, kira-kira dengan kondisi sekarang ini apa kira-kira menurut teman-teman MMM itu jos nggak kira-kira? Kenapa kita bisa mengatakan jos? Karena jos ya kalau bahasa sananya tuh oke banget gitu ya. Memang MMM itu nggak pernah bohong. Kalau dia menceritakan bahwa MMM itu akan mencairkan lama-lama benar-benar cair gitu sekarang kan. Tetapi ada beberapa teman yang masih ragu. Dia tidak menggunakan momentum dengan tepat. Contoh, benar nggak ya kira-kira apa namanya nanti saya PH bisa nggak dicairkan? Akhirnya nanti dulu dah.
tunggu teman saya dulu yang lain lakukan. Kamu PH dulu kan? Kalau sudah kamu cair, baru saya PH gitu. Sudah temannya PH cair, dia masih tanya lagi yang lain. Nanti dulu lah. Kamu gimana? Kalau si A sudah bisa cair, kamu gimana? Saya sudah PH untuk kamu cair. Kira-kira kalau orang yang seperti kayak gini dengan kondisi waktu pencairan mabuk lama yang dibatasi sampai 15 Februari, apa yang terjadi? Bisa nggak dia mencairkan mabuk lama? Tidak bisa. Semuanya ada timing, ada waktu. Kalau ini di loskan, unlimit, apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Apabila SPM membuat aturan pencairan mabuk lama unlimited, apa yang terjadi? Kalau terjadi resatika, siapa mau? Kira-kira kalau dengan konsep restart ketiga, habislah kita semua. Kenapa? Yang membuat restart itu siapa sebenarnya? Siapa yang membuat restart? SPM? Top leader? Semuanya dari kita. Seperti kayak Bunda ngomong, jangan pernah menyalahkan A, B, C, dan D. Kalau saya tunjuk, tuh, misalnya Pak Dinto paling salah, 4 jari saya loh. Batas saya yang paling salah gitu. Jadi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Ah, sekarang kalau kita kondisi MMM sekarang sudah sehat, apa yang harus kita lakukan? Aktivitas baru. Jangan terlalu dilema dengan kondisi-kondisi. Nanti Bunda, kira-kira kapan ya restart nanti dibuka lagi untuk penyewa pulau? Ya kata Bunda, nanti ya 1 bulan lagi kita perpanjang ya. Kalau sudah 1 bulan lagi perpanjang, ada nggak nanti ada kita? Bunda, apa lagi Bunda? Pencairan mampu lama Bapak? Ada nggak? Pasti ada. Ujung-ujungnya apa terjadi? Kalau itu diperpanjang, akan terjadi hard restart. Saya sedikit bercerita tentang hard restart. Sebenarnya restart itu bukan hal yang menakutkan. Ya, restart itu adalah hal yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ibarat kalau kita habis olahraga, kita beraktivitas sehari-hari, kita butuh olahraga. Kita butuh stamina kita diolah. Olahraga itu biar stamina kita fit gitu. Begitu dengan suatu sistem piramida keuangan itu mengandung sistem kepercayaan. Memang MMM kondisi waktu tahun kemarin memang belum saatnya, tetapi ada beberapa isu yang disebarkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi, akhirnya terjadi seperti hal seperti begitu gitu ya. Tapi ya puji syukur kita kepada Tuhan bahwa MMM sekarang sudah kembali seperti yang dulu. Senang nggak kira-kira? PH sekarang 15 hari? PH. PH besok 15 hari depan? PH gitu. Nah jadi saya nggak banyak berbicara di panggung. Mungkin momen waktu ini akan diisi paling banyak itu dengan tamu khusus kita, Bunda Firdaus gitu ya. Bunda akan mengisi dan menceritakan tentang perjalanan sejarah MMM, kenapa bisa terjadi, apa sih visi-visi dari MMM ke depannya. Bunda akan menjelaskan pada kita semua. Dan setelah sesi konferensi ini, kepada teman-teman yang belum mengikuti meeting leader, saya hanya bisa menyarankan kalau bisa ikutin acara meeting leader ini, karena meeting leader ini sangat penting, karena ini ada pembahasan penting gitu ya untuk program MMM ke depan. Bisa tanya di situ tentang bagaimana ini dan itu gitu ya. Tapi ya jangan keluar dari koridor MMM, mungkin juga bingung menjelaskannya gitu Bunda ya. Nah, saya rasa saya cukup sampai sini ya. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya berdiri di sini menjelaskan dengan semampu saya gitu. Terima kasih. Long live MMM.
Oke, ada satu sesi yang paling penting yang terlewatkan dari mereka sudah jauh-jauh. Mungkin teman-teman di sini banyak belum mengenal beberapa leader-leader yang sudah mencapai level yang sangat tinggi gitu, ya. Dulu jujur aja, mau jadi manajer 100 susah loh. Sekarang dengan kondisi sulit, mereka mendapat kepercayaan daripada teman-teman yang lain, menitipkan kepercayaan kepada manajer-manajer ini untuk dibimbing. Sekarang mereka sudah bisa menempati posisi cukup tinggi, adalah manajer 10K. Dan dalam hal ini akan saya serahkan kepada wakil dari manajer 10K untuk Sumsel, mewakili kami semua manajer 10K. Pak Sis, silakan Pak Sis. Ini Pak Sis ini dari Batu Raja Oku Bersatu. Oku Timur dan Oku apa? Ada 3, Oku Induk, Oku Timur dan Oku Selatan gitu ya. Di sini saya bisa panggil juga. Kita sekarang ini pengen tahu nih, siapa sih manajer 10K yang ada di ruangan ini gitu ya. Kita mulai panggil satu persatu. Pak Lunter, mana Pak Lunter? Ini Pak Lunter juga merangkap sebagai Ketua FKMI Palembang, ya. Loyalis KPM, merintis mengikuti kita dari awal restart sampai sekarang. Siang malam kita mencari informasi dan memberi semangat gitu ya. Oke. Mulai kita panggil lagi Pak Andreas Wijaya. Mana Pak Andreas Wijaya? Itu yang sering sibuk Facebook. Facebook forever, dari pagi, siang, malam sampai subuh katanya gitu. Kita panggil lagi Pak Teza Dewantara. Pak Teza Dewantara ini teman kita yang dari Jombang, Prabu Muli Jombang. Pak Teza Dewantara ya ini Batman forever juga sampai subuh juga kan online ya ini. Pak Lintopan. Pak Imam Sioto, monggo Mas. Ini satu, mungkin masih di depan kita bisa panggil ya. Yanto Ansori sebagai penerima tamu, juga sebagai 10K. Tema hari itu galau-galau, mungkin tidak banyak lagi. Din Antonio. Banyak duit. Tidak, diturunin jam. Din Antonio. Ini beda dari ada satu yang belakang. Ada siapa pasti? Ada 9, ada 10, ada 10. Itu 10K. Saya jelaskan itu sama seperti kayak 10.000. Jadi dia punya member itu 10.000. MMM ini unik kan. Biarpun kita di Palembang, kita bisa merekrut dari kota-kota lain. Jakarta, Jambi, Papua pun ada. Ada grup Pak Andreas itu dari Papua loh. Mungkin ketemu Google gitu. Ini hebatnya di MMM gitu ya. Nah, jadi di sini indah berbagi gitu. Nah, mungkin dalam hal untuk yang indah-indah, kayaknya sih harus saya serahkan ini kepada sisi berbagi. Mewakili dari 10K kita semua untuk memberi kata sambutan. Ya, silakan Pak Sis.
Terima kasih kepada saudara guru besarku Sungguh Bapak Endar Taslim. Selamat datang kepada Bunda Firdaus. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya dan kepada saudara-saudaraku. Ya, senasib seperjuangan. Saya adalah Siswoyo. Kalau di Facebook, sih indahnya berbagi. Oh, itu. Inilah orangnya. Hanya berbagi deh. Saya sangat berbahagia sekali di saat ini bahwa selama saya ikut di MMM, tepatnya saya pada tanggal 13 Maret 13. Pada waktu itu saya diajak oleh Bapak Budiman yang sekarang entah di mana beliau, hilang di telan bumi. Balik lagi, alhamdulillah. 1 tahun saya ditawari MMM ini, saya menolak karena sebelumnya saya sudah terpuruk di bisnis sebelumnya. Dan jujur, selama saya ikut di MMM Bunda Firdaus, kepada saudara semuanya, baru kali inilah saya ikut yang namanya konferensi. Ini adalah hadiah ulang tahun saya yang ke-46. Jadi kemarin orang tidak percaya kalau saya ini umurnya 46 tahun ya. Umur saya itu masih 20 sebenarnya sisanya. Ya, saudara-saudaraku yang sekarang sudah bertemu langsung dengan saya, partisipan saya, dan saya tidak pernah mengenal bahasa crossland di dalam MMM. Yang ada adalah freelance, semua saudara dan sahabat. Saya pada restan 1 ditinggal mentah-mentah oleh orang yang mengajak saya, orang yang membimbing saya di MMM. Pada saat itu saya masih manajer 100, ditinggalkan begitu saja. Dan saya berjuang di MMM ini. Saya gabung di MMM bukan karena leadernya, tetapi karena sistemnya. Seandainya pada saat itu saya gabung karena leader, saya diajak ke perahu lain pasti mau. Tetapi karena saya gabung di MMM karena sistem, saya tetap ikut sistem. Dan alhamdulillah pada desa 1 saya adalah posisi manajer 100. Saya mengumpulkan di dalam komunitas Facebook bagi yang senasib dengan saya, yang ditinggalkan oleh leader-leadernya, ibarat anak ayam kehilangan induknya, membentuk namanya grup MMM Indonesia Group. Dan pada saat itu 10 orang yang masing-masing infrastruktur membentuk namanya sekarang di Facebook MMM Indonesia Group, dan sekarang telah beranggotakan 38.000 Bunda Firdaus. Kami tiap hari selama desa 1, Bunda dan saudara-saudara semua mungkin perjuangan saya dibangun dengan semua royals. Saya makan dari desa 1 sampai dengan kejayaan ini 20 jam setiap hari saya lakukan di depan laptop hanya untuk memberikan motivasi kepada semuanya. Dan alhamdulillah mungkin Tuhan berbicara lain kepada saya. Saya yang ditinggalkan, saya yang terpuruk, dan begitu change manager dibuka oleh Firdaus, semua saudara-saudara yang saya melayani seluruh tidak memandang struktur memohon untuk pindah struktur kepada saya Bunda. Dan saat itu juga saya mendadak menjadi manajer 10K. Perjuangan
motivasi yang saya dapatkan dari guru-guru besar saya. 10K saya Bunda, tetap saya belum mempunyai berbahasa. Mungkin Bunda pada itu pernah ingat, saya pernah ikut minta pertemanan sama Bunda waktu kehilangan ibunya Bunda. Bunda menolak, tapi sistemnya yang menolak. Bunda di Facebook kan, Bunda Firdaus tidak bisa menerima pertemanan Anda. Kecewa Bunda pada itu. Nekat saya ikut Bunda, mungkin masih ingat. Jadi pada waktu kalau nanti Bunda dibuka lagi, pernah mau pindah ke Bunda Firdaus waktu itu, tapi saya tahu Bunda Firdaus mungkin karena buahnya ini boknya, makanya sampai saya bingung. 10K saya ini kalau ditanya apa-apa nanti nggak tahu gimana. Saya hanya bermodalkan pengalaman, saya hanya berdasarkan kesemangatan, saya hanya berdasarkan ideologi, tetapi untuk garis atas saya nggak punya siapa-siapa. Alhasil alhamdulillah, puji syukur dan puji Tuhan, saya bertemu dengan saudaraku di lewat Facebook. Waktu itu masih beda struktur, beliau tetap sama seperti saya, tidak memandang struktur, memberikan bantuan, memberikan motivasi, memberikan masukan. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk gabung ke beliau, memohon untuk saya ikut ke Bapak supaya Bapak menjadi leader saya, supaya menjadi satu untuk MMM Indonesia. Siapa beliau? Bapak Andreas Wijaya. Inilah Bapak Andreas Wijaya yang ketemu di Facebook juga. Dan pada saat itulah saya mempunyai guru, mempunyai suhu. Setelah saya urut-urut, ternyata suhu saya adalah Hendra Taslim. Dan saudara-saudaraku yang walaupun bahasa multilevelnya crossland ya, Kita crossland dengan Pak Sis, tapi kita tetap satu. Pak Brodian harus sejahtera semua, harus tetap semangat. luar biasa. Prinsip saya, prinsip beliau, MMM tidak ada bahasa crossland, yang ada hanyalah freelance saudara dan sahabat. Kehamu adalah PH-mu, PH-mu adalah kehamu. Inilah yang akan membedakan Anda. Struktur saya jebak, struktur saya bagus, tapi kalau struktur yang lain tidak bagus, maka MMM tidak akan bisa berputar. Itulah yang akan. Jadi saudara-saudaraku, saya berpesan kepada saudaraku, jikalau saudara menjadi manajer dari mulai manajer 10, manajer 100, manajer 10, jangan memandang Anda struktur siapa. Coba yang inbox saya minta pendapat. Apakah saya pernah bertanya Anda dari struktur siapa? Ngacung yang inbox saya pernah tanya. Saya melayani, tetap melayani semampu saya. Ilmu saya dapat. Lihat, bahwa ini ada begini gimana bicara. Soalnya yang pintar saya ya, pada beliau ini. Mereka sudah makan garam di MMM sudah luar biasa. Saya sudah gabung di MMM ini. Yang ajak saya beliau Bapak Imam Suyoto dari Mataram. Dulu waktu sebelum ada MMM, beliau selalu jadi domain saya di Mataram. Nggak pernah sukses. Nggak pernah sukses. Tapi saya selalu dengan beliau. Makanya saya gabung di MMM. Pak Budiman dulu ngajak dia, tapi dia diam karena waktu itu masih member saya di multilevel sebelumnya. Tapi karena beliau saya punya janji, saya ngajak beliau ke Kawanas. Kemanapun saya ikuti alamat beliau mesti ikut. Tapi yaitu hukumnya nggak pernah sukses. Makanya saya di MMM gabung itu karena diajak ini nggak enak gabung. Kalau nggak mau aku malu. Coba aku di bawah domain beliau. Aku di bawah mereka Bunda. Ini Bapak Imam Suyoto juga beliau 10K dari Oku Timur. Saya 10K dari Oku Batu Raja. Dan mudah-mudahan akan tercetak 10K yang benar-benar berideologi. Saya rasa itulah yang sudah